Halo pemirsa Davika TV, bersama saya Abiwan Suwardi selama kurang lebih 30 menit ke depan akan menemani Anda dalam program acara Davika News. Pemirsa, di berita yang pertama, anggota DPRD Lampung Tengah, M. Gofur, turut prihatin atas peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa terhadap seorang lansia di wilayah Kecamatan Kalirejo, Kabupaten setempat beberapa waktu yang lalu. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lampung Tengah turut prihatin atas peristiwa pembunuhan yang dilakukan oleh tersangka yang diduga mengidap gangguan jiwa terhadap seorang lansia di wilayah Kecamatan Kalirejo, Kabupaten setempat. Atas peristiwa tersebut, Gofur, anggota DPRD Kabupaten Lampung Tengah, berharap agar hal tersebut menjadi pelajaran untuk semua lapisan masyarakat agar lebih memberikan perhatian terhadap orang gangguan jiwa, terlebih yang telah meresahkan masyarakat. Gofur juga menghimbau apabila terdapat orang dengan gangguan jiwa di lingkungan masing-masing agar segera diberitahukan hal tersebut kepada aparatur kampung atau pihak terkait untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Itu yang kedua, tentu ini menjadi perhatian kita bersama. Jangan sampai ini terulang, karena kan pelakunya itu diduga gangguan jiwa. Makanya ini bagi masyarakat tentunya perhatian. Kalau ada di sekitar lingkungan kita, kira-kira ada masyarakat atau tetangga yang terkena gangguan jiwa, perlu pantauan yang intensif. Jangan sampai kejadian ini terulang kembali. Maka laporkan ke pihak berwenang. Kampung harus tahu masyarakatnya, utamanya yang punya potensi-potensi gangguan jiwa seperti itu, jangan sampai tidak terpantau. Oke, terima kasih. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan. Pemirsa, pemuda asal Lampung Tengah, Kecamatan Bangunrejo, menjadi inspirasi bagi masyarakat karena berhasil masuk dalam Championship MMA, salah satu ajang pertarungan gaya bebas di tanah air, mewakili Indonesia. Wawan Suwandi akan bertanding melawan atlet asal Malaysia pada 1 Juni mendatang. Inilah Wawan Suwandi, pemuda asal Lampung Tengah, Kecamatan Bangunrejo, yang berhasil mengikuti ajang Championship Baku Hantam MMA. Pemuda berusia 26 tahun, salah satu atlet asal Lampung yang akan bertarung mewakili Indonesia di kejuaraan Championship MMA melawan atlet asal negara Malaysia. Pemuda yang akrab disapa Wawan itu tergabung dalam atlet bela diri Golden Camp Muay Thai Indonesia. Wawan merupakan putra asli daerah Lampung yang lahir di Kampung Sidomulyo, Kecamatan Bangunrejo, Lampung Tengah. Ia telah aktif mengikuti bela diri tarung bebas sejak 4 tahun lalu dan telah berhasil memperoleh berbagai medali. Sutris, ayah Wawan, tinggal sederhana dan bekerja sebagai penjual bibit buah di wilayah setempat. Ia mengatakan sejak masih sekolah, putranya sangat menggemari olahraga seperti bermain bola dan juga ikut latihan bela diri. Ia berharap putranya dapat meraih prestasi dalam kejuaraan Championship MMA sehingga bisa membanggakan orang tua dan juga masyarakat Lampung. Senangnya sepak bola, silat, olahraganya dia memang ini istilahnya itu kuat lah dari ini olahraga dari kecil itu. Silatnya, olahraga, sepak bola, minton juga. SMA kelas berapa itu dia langsung ini kabur ke Kalimantan. Kalimantan itu masuk ke tinju. Tinju. Udah 5 tahun pulang. Pulang terus dia kirim ke Jakarta videonya. Alhamdulillah kepanggil. Langsung sana sampai sekarang.
Sementara Wawan saat ini dikonfirmasi di tempat latihan meminta dukungan semua pihak karena ia akan bertanding melawan atlet asal negara Malaysia di ajang Championship Baku Hantam MMA pada 1 Juni mendatang. Ia berharap dirinya dapat menjadi motivasi bagi pemuda agar dapat melakukan hal yang positif dan berprestasi di bidang bela diri. Atlet dari Golden Camp Muay Thai yang akan mewakili Indonesia bertanding Muay Thai melawan atlet dari Malaysia di Baku Hantam Championship Series 4 pada tanggal 1 Juni 2024. Dan saya ingin memotivasikan banyak anak muda-muda supaya mereka bisa melakukan hal-hal yang positif, supaya mereka bisa berprestasi dan menjadikan banyak contoh untuk masyarakat Indonesia, khususnya masyarakat Lampung. Beralih ke berita selanjutnya pemirsa, Pekon Sukadana, Kecamatan Pulau Pisang, Kabupaten Pesisir Barat, melalui anggaran dana desa tahun 2024, selain merehab Balai Pekon tahun ini, Pekon Sukadana juga akan melakukan perbaikan 3 unit homestay Pekon untuk memaksimalkan pendapatan desa. Kecamatan Pulau Pisang merupakan pulau yang berada di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Pulau yang terdiri dari 6 desa atau pekon ini memiliki luas wilayah seluas 313 hektar dengan jumlah penduduk hampir 2.000 jiwa. Pulau yang berbatasan langsung dengan Samudra Hindia ini merupakan salah satu destinasi wisata unggulan yang ada di Kabupaten Pesisir Barat, Provinsi Lampung. Memiliki pantai dengan pasir putih serta ombak yang cukup tenang, serta pemandangan yang indah, menjadikan Kecamatan Pulau Pisang menjadi paling sering dikunjungi oleh wisatawan lokal ataupun wisatawan mancanegara. Selain mendukung potensi wisata, 6 desa yang berada di Kecamatan Pulau Pisang juga terus berupaya memaksimalkan pendapatan desa melalui badan usaha milik desa dengan mendirikan sejumlah fasilitas penginapan. Seperti di Pekon Sukadana melalui anggaran dana desa tahun 2024. Selain merehab Balai Pekon, tahun ini Pekon Sukadana juga akan melakukan perbaikan 3 unit homestay Pekon. Menurut Pratin Pekon Sukadana, Marconi Homestay yang dibangun pada tahun 2018 silam telah mengalami kerusakan sehingga tidak memberikan pemasukan untuk desa. Oleh karena itu, pada tahun ini melalui anggaran dana desa di tahap 2, Pekon Sukadana akan melakukan perbaikan homestay. Setelah diperbaiki, kedepannya Marconi optimis dengan dibukanya kembali homestay ini akan memaksimalkan potensi pendapatan Pekon Sukadana. Mengingat lokasi homestay yang berdekatan dengan pantai Batu Guri serta pemandangan sunset pada sore hari menjadi daya tarik tersendiri bagi wisatawan untuk menginap di homestay Pekon Sukadana. Untuk tahun 2024 ini, realisasi dana desa Pekon Sukadana untuk rehab homestay bersama dengan perehaban Balai Pekon Sukadana. Itu untuk rencana kita itu untuk rehab homestay itu udah kita hitung-hitung, kita harus mempersiapkan dana 50 juta. Nah, itu untuk rehab ini karena alat-alat dalamnya pada rusak, untuk pengecatan udah itu semuanya udah pada rusak. Biaya Balai Pekon? Nah, lebih kurang kita hitung 25 juta. 25 juta lebih kurang itu. Nah, mungkin kayak homestay ini, apa saja mungkin yang bakal kita perbaikin? Tadi dari pengecatan, dari tempat-tempat duduk-duduk nongkrong ini pada belum layak lagi. Itu kita rencana untuk benerin. Nah, sama di dalamnya itu udah pada seperti alat-alatnya udah pada rusak semua, dimakan kena air laut. Itu yang perlu kita lagi. Tempat masakannya ada pada ini semua. Kalau untuk pembangunannya tahun berapa sih, Pak Pratin? Lebih kurang tuh kalau nggak salah tuh tahun 2018-2019. Mengisi homestay kita ini, Pak Pratin, apakah strategis atau seperti apa di Pulau Pisang ini? Sangat strategis. Dari intinya di Pulau Pisang di sinilah
Penginapan ya. Penginapan. Dan tempatnya di Pulau Pisang, di sinilah. Kita, intinya Pulau Sorong ada Batu Buri. Nah, kita di anaknya Batu Buri, bahasanya gitu. Artinya dekatan. Nah, sama dengan matahari itu terbenam, di sinilah kelihatannya. Makanya saya bilang, intinya Pulau Pisang di sini. Menurut Biasanya ramai pengunjung ini kapan itu? pada umumnya tertentu di tahun-tahunnya. Nah, untuk penggemar lokal itu di Lebaran, hari-hari raya Lebaran gitu. Tapi dari turis mancanegara nggak gitu tuh, tapi ada bisa dikata tiap hari masuk Pulau Pisang. Jadi harapan saya sebagai Batin setelah direhab homestay kami ini untuk menambah pemasukan kami Pukon Sukadana. Dari pesisir barat, kontributor LDS TV, Agus Sanjaya, mengabarkan. Pemirsa tetap bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Terima kasih Anda masih bersama kami di Davika News. Pemirsa, tanggapi gejolak pasar di Kampung Bandarsari, Kecamatan Padang Ratu, anggota Komisi 2 DPRD Lampung Tengah, Tony Sastrajaya, turut angkat bicara, berharap pihak kepolisian turun ke lapangan dan menindak oknum kepala kampung yang kurang bertanggung jawab. Tanggapi gejolak pasar di Kampung Bandarsari, Kecamatan Padang Ratu, anggota Komisi 2 DPRD Lampung Tengah turut angkat bicara. Gejolak yang terjadi atas pasar Kampung Bandarsari menjadi sorotan masyarakat banyak. Tidak hanya itu saja, anggota Komisi 2 DPRD Lampung Tengah sangat menyayangkan hal ini bisa terjadi. Selain klaim sepihak dan tanpa dasar kepemilikan tanah yang dilakukan pihak kampung, seakan menciderai hati masyarakat, khususnya ahli waris yang memiliki alas hak, baik surat keterangan maupun akta jual beli lahan tersebut. Menanggapi hal tersebut, Tony Sastrajaya, anggota Komisi 2 DPRD Lampung Tengah dari Partai Demokrat, proses mediasi yang tumpul dan sampai ahli waris menggugat pihak kampung ke pengadilan merupakan jalan terakhir. Namun ahli waris sudah melayangkan gugatan dan saat ini proses sidang sudah berjalan. Dan laporan dugaan penyerobotan sudah berlabuh di Polda Lampung. Tony Sastra juga berharap pihak kepolisian turun ke lapangan dan menindak oknum kepala kampung yang kurang bertanggung jawab, supaya tidak ada kejadian seperti di Kampung Bandarsari yang terjadi lagi di kampung lainnya. Kalau kampung mau mengklaim harus buktikan kalau itu memang punya kampung, gitu menurut saya Pak. Membuat peraturan kampung itu enggak semaunya kepala kampung, ada dasarnya, ada caranya, ada sebagainya. Salah satunya negara saja ya, contoh ya, negara saja tidak bisa mengklaim kalau itu punya ABC. Kalau selama itu putusan pengadilan ya, putusan pengadilannya tidak bisa mengklaim bahwa ABC. Selama itu ada masalah, selama itu masih ada yang mempunyai, dia tidak bisa memutuskan, tidak bisa bilang punya ABC, harus dipelajari dulu. Nggak bisa seenaknya membuat mentang-mentang buat perkam, mentang-mentang kakam langsung buat perkam, nggak bisa. Gugatan itu sudah benar, pemilik juga sudah membenar kalau harus dipastikan alas hak hukumnya, biar pengadilan yang bisa membuktikan, membenarkan kalau itu memang punya ahli waris dan bukan punya pemerintah kampung. Kalau bicara pidana bisa juga kalau memang ahli waris bisa membuktikan bahwa kepala kampung nyerobot begitu saja, mengambil begitu saja, tidak punya alas hak. Saya minta untuk tadi dilaporkan ke Polda, informasi kita laporkan Polda, dan saya berharap kepolisian benar-benar turun, benar-benar tindak tegas, biar bisa menjadi contoh daerah-daerah lain, biar bisa menjadi contoh kepala kampung yang enggak benar ya. Oknum ya, tidak semua kepala kampung, oknum kepala kampung yang menggunakan jabatan. Dari Lampung Tengah, jurnalis Davika TV mengabarkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, pemerintah Desa Sidoluhur, Kecamatan Ketapang, Kabupaten Lampung Selatan, terus melaksanakan program pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan.
Kali ini pembangunan trial jalan cor beton dibangun di Dusun Cikur. Pemerintah Desa Sidoluhur, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan, terus melanjutkan pembangunan infrastruktur jalan cor beton di desanya. Baru-baru ini telah merealisasikan pembangunan jalan cor beton melalui ketahanan pangan tahun 2024 sepanjang 113 meter dengan kelebaran 3 meter serta ketebalan 15 cm dan menelan anggaran sebesar Rp75.846.000. Kepala Desa Sidoluhur Zakari mengatakan, pemerintah desa akan terus membangun jalan beton di setiap dusun, terkhusus Dusun Cikur. Menurutnya, jalan cor beton dibutuhkan untuk mendukung mobilitas masyarakat desa. Dikatakan oleh Kepala Desa, masih banyak jalan lingkungan di dusun-dusun yang belum tersentuh pembangunan infrastruktur. Namun pemerintah desa akan terus berkomitmen dan berusaha untuk menuntaskannya. Kades berharap dengan adanya dukungan dari masyarakat akan terus berusaha melakukan inovasi-inovasi agar Desa Sidoluhur bisa lebih baik untuk kedepannya. Masyarakat sangat senang tentunya karena jalan ini adalah jalan pertanian, sehingga untuk menunjang hasil pertanian untuk memudahkan perekonomian sehingga meningkat daripada pendapatan. Dari Lampung Selatan, Jupri, Davika TV mengabarkan. Pemirsa, KPUD Kota Metro gelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD dalam pemilihan umum tahun 2024. Pleno berlangsung di Aula Kantor KPU Kota setempat pada Selasa 28 Mei 2024. KPUD Kota Metro gelar rapat pleno terbuka penetapan perolehan kursi dan calon terpilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah DPRD dalam pemilihan umum tahun 2024. Pleno berlangsung di Aula Kantor KPU Kota setempat pada Selasa 28 Mei 2024. 25 calon anggota DPRD Kota Metro terpilih untuk Dapil Metro Pusat. Terdapat 8 anggota DPRD terpilih, diantaranya Yusron Fauzi Saleh, Ancila Hernani, Ria Hartini, Maryati, Kunko Maryati, Ansori Bustami, Roma Doni Yunanto, dan Fahmi Anwar. Kemudian Metro Utara terdapat 5 anggota DPRD terpilih, yang masing-masing diantaranya Sudarsono, Didik Isnanto, Iin Dwi Astuti, Efril Hadi, serta Ahmad Kuseini. Sedangkan untuk Metro Timur terdapat 6 anggota DPRD terpilih, yang diantaranya Sutikno, Basuki, Subhan, Abdul Haq, Wasis Riyadi, dan Amrullah. Selanjutnya untuk Metro Barat dan Metro Selatan terdapat 6 anggota DPRD terpilih, diantaranya Wahid Asgari, Ahmadi, A. Cahyadi Lamnunyai, Deswan, Hadi Kurniadi, dan Basuki Rahmat. Ketua KPU Metro Nuris Septa Pratama mengatakan pihaknya menetapkan perolehan kursi dan calon terpilih anggota DPRD pemilu tahun 2024 sebagaimana tertuang dalam PKPU nomor 6 tahun 2024. Septa juga mengatakan dari 18 partai politik tidak semuanya duduk di kursi DPRD Kota Metro. Namun hanya beberapa partai saja, diantaranya PDIP mendapat 5 kursi. Kemudian Golkar, Nasdem, dan PKS mendapatkan 4 kursi. Selanjutnya Demokrat dan PKB mendapatkan 3 kursi, serta Gerindra mendapatkan 2 kursi. Baik, terima kasih teman-teman semua, teman-teman media. Mohon maaf menunggu lama. Hari ini sesuai dengan surat dinas KPU RI terkait 789 pasca putusan MK, kami diminta 3 hari ya, 25 Mei kemarin sudah turun 3 hari. Hari ini hari terakhir sesuai dengan peraturan KPU PKPU 6 2024 terkait penetapan hasil dan jumlah alokasi kursi dan anggota DPRD yang terpilih. Hari ini sesuai dengan jadwal kami laksanakan rapat pleno terbuka terkait penetapan hasil alokasi kursi dan anggota DPRD terpilih untuk pemilu 2024.
Dari 18 partai politik memang tidak semua mendapatkan kursi ya. Pertama dari PDI Perjuangan dapat 5 kursi, kemudian Golkar, Nasdem, kemudian PKS itu dapat 4 kursi, kemudian PKB 3 kursi dan Demokrat dan Gerindra 2 kursi. Itu yang untuk pemilu 2024 mendapatkan alokasi kursi. Hari ini tugas kami sudah selesai menetapkan dan ini nanti akan kami sampaikan kepada calon terpilih dan DPRD Kota Metro. Mungkin selanjutnya prosesnya kan kembali ke teman-teman Dewan. Dalam proses pelantikan, penetapan itu kan bukan wilayah kami. Kami hanya mengantarkan tapi kami minta. Dari Kota Metro, Dedi Saputra, Davika TV mengabarkan. Pemirsa tetap bersama kami setelah jeda yang berikut ini. Pemirsa Davika TV, dari Kota Metro 362 calon jamaah haji Kota Metro diberangkatkan ke Tanah Suci pada tahun ini. Jamaah haji tertua berusia 86 tahun dan termuda berusia 19 tahun. Kuota jamaah haji Kota Metro periode tahun ini naik dari tahun sebelumnya, yakni 315 menjadi 362 jamaah haji. Sebanyak 362 calon jemaah haji kelompok terbang Kloter 33 asal Kota Metro diberangkatkan ke Tanah Suci pada Senin 27 Mei 2024. Ratusan calon jemaah haji dilepas Wali Kota Metro, Wahdi Sirajuddin, di Masjid Taqwa Kota Metro. Kuota jemaah haji Kota Metro periode tahun ini naik dari tahun sebelumnya, dari 315 menjadi 362. Total jumlah calon jemaah haji Kota Metro terdiri dari 355 jemaah, ditambah 7 pembimbing haji, dengan rincian 191 jemaah perempuan dan 164 laki-laki. Sementara calon jemaah haji tertua berusia 86 tahun dan termuda berusia 19 tahun. Mereka tergabung dengan 29 calon jemaah haji Lampung Timur yang sama-sama diberangkatkan lewat Kloter 33. Sebanyak 362 dari Kota Metro beserta petugasnya ya, jadi 7 petugas. Hari ini juga calon jamaah haji kita di Bandar Lampung ya, nginap dulu ya di Raja Basar. Tentu pesannya harus menjaga kesehatan, semoga menjadi haji yang 86 tadi ya, 86 yang termuda 19 tahun. Dari Kota Metro, Dedi Saputra, Davika TV mengabarkan. Pemirsa, sungguh biadab kelakuan seorang guru ngaji warga Pekonwai Petai, Kecamatan Sumberjaya yang tega mencabuli 10 anak didiknya. Basirun telah melakukan aksi bejat tersebut sejak Oktober 2023. Korban rata-rata berusia 10 hingga 12 tahun. Seorang guru ngaji bernama Basirun, 50 tahun, warga Pekonwai Petai, Kecamatan Sumberjaya, digelandang ke Polres Lampung Barat akibat perbuatan bejatnya mencabuli 10 anak didiknya. Basirun ditangkap di rumahnya Sabtu dini hari setelah adanya laporan dari orang tua korban yang mencurigai perubahan perilaku anak mereka. Penangkapan tersangka bermula saat salah satu orang tua korban melihat perubahan perilaku pada anaknya yang enggan untuk mengaji sejak Januari lalu. Setelah ditanya, korban mengaku bahwa telah dilecehkan oleh guru ngajinya. Pengakuan ini memicu orang tua lainnya untuk berbicara dan akhirnya melaporkan kejadian tersebut ke Mapolsek Sumberjaya yang kemudian dilimpahkan ke Mapolres Lampung Barat. Berdasarkan pengakuan tersangka, ia tidak hanya melecehkan korban perempuan dengan meremas payudara dan mencolek bagian bokong serta alat vital, tetapi juga melibatkan santri laki-laki. Menurut keterangan polisi, Basirun telah melakukan aksi bejatnya sejak Oktober 2023. Korban rata-rata berusia 10 hingga 12 tahun dan masih duduk di bangku sekolah dasar.
Aksi pencabulan dilakukan saat anak-anak berada di Taman Pengajian Al-Quran atau TPA, tempat Basirun mengajar. Aksi bejat Basirun bahkan pernah dilakukan hingga 3 kali kepada seorang anak perempuan. Modus operasi tersangka adalah dengan memberikan edukasi yang sesat, mempertontonkan video tak senonoh, dan menyuruh santri laki-laki dan perempuan untuk mempraktikkan adegan tersebut. Jika tidak melaksanakan perintahnya, santri akan dihukum dengan dipukul menggunakan rotan. Dalam kasus ini, polisi berhasil menyita barang bukti berupa pakaian korban, handphone yang digunakan oleh pelaku, dan rotan yang digunakan untuk memukul korban. Tersangka dijerat dengan pasal 76E JO, pasal 82 ayat 1, 2, dan 4 Undang-Undang Perlindungan Anak nomor 23 tahun 2002 dengan ancaman hukuman maksimal 20 tahun penjara. Motif ya pelaku ini ya tujuannya yaitu untuk memuaskan nafsunya ya, sehingga menurut pengakuan daripada tersangka ini, dengan adanya itu sehingga dia untuk melakukan hubungan dengan istrinya untuk memacu ya birahi dia menurut pengakuan daripada pelaku ini. Dan modus yang dilakukan oleh tersangka ini, dia mempertontonkan video porno ya, yang seharusnya tidak untuk ditonton oleh anak-anak seusia mereka. Setelah dilakukan memberikan ya, menonton video tersebut, kemudian tersangka ini menyuruh untuk melakukan praktek gitu kan. Ada beberapa anak-anak ini yang tidak mau, sehingga yang bagi yang tidak mau itu dilakukan pemukulan ya, menggunakan rotan pada saat tersangka ini mengajar di TPA tersebut. Dari Lampung Barat, Eki Ngantung melaporkan. Pemirsa, beralih ke informasi selanjutnya, masyarakat di Dusun 7 bersama-sama bergotong royong membangun rumah milik 2 orang warga yang mendapatkan bantuan bedah rumah stimulan bersumber dari dana desa tahun anggaran 2024 sebesar 10 juta rupiah. Dan dana tersebut disalurkan melalui pemerintah di Desa Ketapang. Demi mensukseskan program pemerintah pusat maupun daerah untuk mengentaskan kemiskinan ekstrim serta rumah tidak layak huni, pemerintah Desa Ketapang, Kecamatan Ketapang, Lampung Selatan merealisasikan bedah rumah stimulan yang bersumber dari dana desa tahun anggaran 2024 sebesar 10 juta rupiah per 1 unit rumah. Bedah rumah diberikan kepada keluarga Usman serta Sopian, warga Dusun 07 Ketapang Unggah. Hamsin, Kepala Desa Ketapang, mengatakan untuk tahun ini ada 2 rumah tidak layak huni yang menerima bantuan bedah rumah. Masing-masing bertempat di Dusun 07 dan memang layak karena tergolong keluarga tidak mampu. Dengan adanya program bantuan bedah rumah tidak layak huni yang bersumber dari dana desa ini, diharapkan bisa membantu masyarakat untuk bisa mempunyai rumah layak huni. Program dana desa kami membantu juga kepada warga stimulan dari 10 juta, dan alhamdulillah hari ini sudah mulai gotong royong untuk mendapat donasi, dan harapan kami ya bisa bermanfaat buat warga. Nah, ada berapa rumah yang kita berikan bantuan terkait dengan dari dana desa? Dari dana desa alhamdulillah kita 2 rumah. Yang satu di Dusun 7, yang satu juga sama di Dusun 7 yang sangat-sangat minim keadaan rumah. Dari Lampung Selatan, Jupri, DTV melaporkan. Nah pemirsa, demikianlah sajian informasi berita pada kesempatan kali ini. Nantikan informasi lainnya hanya di Davika News. Sajian berita aktual terpercaya. Saya Biwan Suwardi pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa.